Saya ingin ke Bang Ciko. Bang Ciko tadi Bang Ciko mengatakan bahwa pertemuan perwakilan PDIP dengan Pak Anies Baswedan sebenarnya sudah terjadi sebelum Bu Mega memberikan pidato yang menggemparkan tadi Bang Ciko bilang. Nah, apakah itu artinya menggambarkan bahwa suara isi hati dari Bu Mega ini menggambarkan dari pertemuan yang mungkin tidak lancar, tidak ada titik temu dengan Pak Anies Baswedan sehingga Bu Mega keluar seperti itu pernyataannya? Enggak lah. Tapi kalau kita melihat konteksnya secara seksama apa yang disampaikan Bu Mega ini kan merespon apa-apa yang dia lihat sebelum dia masuk ke dalam ruangan. Tadi disampaikan bahwa ada sekelompok orang menggunakan pakaian hitam merah, kemudian membentangkan spanduk yang meminta PDI Perjuangan untuk mendukung Anies Baswedan. Lalu kemudian kan Ibu Mega katakan, oh nggak perlu begitu. Sebenarnya artinya gini, nggak perlulah mendatangkan orang atau harus bawa akar rumput pendukung Pak Anies datang berbondong-bondong. Yang diperlukan kan cuma nurut aja sama partai gitu loh. Ya, itu aja sebenarnya, cuma kan nada bicara, gaya komunikasi. Jadi iya, tapi kalau kita dengerin dengan seksama kan itu artinya satu, kita kan tahu Ibu Mega ini adalah senior, bukan hanya senior di partai kami, tapi senior di bangsa dan negara ini. Ibu Mega ini kan menganggap dirinya pun senior, dan banyak sekali warga masyarakat, rakyat Indonesia juga menganggap beliau senior, walaupun juga bukan pemilih PDI Perjuangan. Setiap kali Ibu Mega berpidato, pasti semua orang pengen dengar dan pengen tahu apa yang Ibu sampaikan gitu. Suka atau tidak suka, Ibu dianggap senior dan Ibu juga menganggap dirinya senior. Jadi istilahnya, kalau istilah anak mahasiswa tuh lagi dipelonco lah, kira-kira begitu. Lu mau masuk, kita dukung, pelonco dikit deh gitu kan. Menurut nggak kan gitu. Ini hal yang biasa, dan ini kembali lagi saya ulangi. Baik, kalau dari komunikasi politik Mas Nyarwi melihatnya bagaimana? Baik. Iya, silakan Mas Ciko. Template pertanyaan tentang ideologi dan yang Ibu sampaikan terkait dengan tanda kutip nurut ya. Nurut itu kan artinya nurut dalam konteks garis perjuangan, visi misi dan lain-lain, bukan nurut hal-hal yang sifatnya pribadi. Baik. Itu sebenarnya template kita pertanyakan kepada semua calon dari non kader. Terus kalau satu lagi saya tambahkan bahwa banyak pertanyaan. Jadi bagaimana peluangnya Pak Anies? Peluang Pak Anies Baswedan untuk diusung di DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan sama dengan peluangnya Pak Ahok, Pak Hendi, Pak Andika Perkasa, dan juga tokoh-tokoh lain dari kader internal. Artinya apa? Peluangnya cukup besar. Baik, Bang Ciko. Iya, peluangnya masih besar. Iya, Mas Nyarwi. Iya, tadi Bang Ciko menegaskan, kan ada bahkan bukan bagian kader, kan ada prinsip kesetaraan, kan diberikan peluang yang sama. Saya kira kalau menurut saya ya peluangnya masih ada, terbuka sama persis gitu. Tetapi memang ada kondisi yang harus dipenuhi ya, yang tadi itu misalnya bahasanya nurut. Nurut ini kan tafsirannya panjang ya, nurut dalam jangka pendek sama jangka panjang gitu ya. Itu perlu disampaikan ke publik nggak kira-kira? Nurutnya dijabarin apa, gitu. Ya saya kira publik itu pengen tahu banyak Alfat ya sama Sira. Kan gini, saya kira misalnya gini, tadi sebagian udah di-spill sama Bung Ciko ya, soal prinsip-prinsip ideologi misalnya, itu apa saja batas-batas yang itu nanti akan menjadi kebijakan ya, ketika misalnya seandainya, kan orang berandai-andai kan, seandainya misalnya terpilih pemerintah gitu ya, atau bahkan seandainya kalah sekalipun kan gitu. Nah kemudian juga nanti misalnya jangka panjangnya seperti apa relasi ya, kan sudah pernah kan dinominasikan, tentu saja ada relasi yang sudah berbeda gitu ya, apakah hanya sekedar dinominasikan atau bahkan mungkin ada peluang bisa dapat KTA gitu kalau itu diperlukan, misalnya begitu contohnya kan gitu. Tentu ada banyak hal di sana ya yang saya kira kita akan melihat, dan ini saya kira bukan hanya PDI Perjuangan yang memikirkan itu ya. Beberapa partai lain juga saya kira kemarin juga berkoalisi juga melihat dinamika yang terjadi di PDI Perjuangan juga saat ini gitu kan. Karena kalau hitungan kita lihat ya, Alfat dan Cira, dengan putusan MK ini ya, yang punya tiket peluang untuk mencalonkan gitu ya, itu memang dari PDI Perjuangan kan, dengan syarat 7,5%. Kenapa? Karena partai non parlemen itu kan 2 yang sudah masuk 12 kemarin ya, Garuda sama Gelora.
Saya kemarin sempat hitung itu, di luar partai itu berapa persen sih dibanding DPT? Itu hanya 2, sekian 4 atau 5% saja. Itu artinya kecil, nggak mungkin perlu 7,5% itu. Jadi peluang tiket itu hanya ada di partai PDI Perjuangan ini gitu ya. Sama seandainya ya dari 12 itu seandainya ada yang keluar barisan kan gitu kira-kira. Menarik, kita akan tunggu seperti apa waktu yang sempit, seperti durasi kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Nyarwi, terima kasih banyak Bang Ciko. Bang Ciko, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi apa yang disampaikan Bang Ciko sebaik itu, bisa jadi juga Bang Ciko punya peluang besar nih jadi acik gitu ya, Anies Ciko. Dan terima kasih, kita sudahi dulu ya, kita akan tunggu nanti seperti apa kemudian langkah dari PDIP, apakah benar mencalonkan Anies atau tidak, gitu menarik. Dan akhir kata ini menjadi penutup kita di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.